Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan membahas materi tentang preparasi hidrogen, hidrida, air, dan ikatan hidrogen. Definisi dari hidrogen sendiri yaitu merupakan salah satu energi terbarukan. Hidrogen merupakan bahan bakar yang hanya menghasilkan polutan ke udara. Keberadaan hidrogen di muka bumi umumnya mempunyai tingkat oksidasi plus 1 atau H+, seperti senyawa H2O atau dalam senyawa hidroksidanya. Produksi hidrogen yang paling umum adalah steam reforming. Materi pertama yang akan saya bahas yaitu preparasi hidrida. Baik, unsur hidrogen. Karena unsur hidrogen didapat di alam sebagai senyawanya, maka molekul H2 harus disediakan atau dibuat dari senyawanya. Di laboratorium, bahan utama yang digunakan adalah air dan asam. Yang pertama, elektrolisis air. Elektrolisis air dengan elektroda PT atau C dan katalisator elektrolisis garam. Adapun reaksi pembentukan hidrogen dalam suatu sel elektrolisis dengan menggunakan elektroda basa sebagai berikut. Reaksi katoda, 2H2O ditambah 2 elektron menghasilkan produk 2OH- ditambah H2O. Reaksi anoda, 2OH- menghasilkan produk H2O ditambah 1/2O2 ditambah 2 elektron. Dan reaksi keseluruhannya, H2O menghasilkan produk H2 ditambah I2 ditambah 1/2O2. Baik, pada gambar, proses elektrolisis membutuhkan arus searah atau DC serta digunakan untuk menjaga keseimbangan listrik dan aliran elektron dari terminal negatif DC. Sumber ke katoda di mana elektron dikonsumsi oleh ion hidrogen atau proton sehingga bentuk hidrogen. Ion hidroksida atau anion ditransfer melalui larutan elektrolis ke anoda, di mana ion hidroksida memberikan elektron dan elektron ini kembali ke terminal positif dari sumber DC. Selama proses elektrolisis air, hidrogen bergerak menuju katoda dan ion hidroksida bergerak menuju anoda. Reaksi logam dengan asam akan menghasilkan garam dan gas hidrogen, dengan syarat logam M harus terletak di sebelah kiri atau H pada deret tegangan Neelsen atau deret elektrokimia, dan asamnya bersifat non-oksidator. Contoh reaksinya yaitu Fe ditambah 3HCl menghasilkan FeCl2 ditambah H2. Lalu reaksi beberapa logam dengan air adalah 2K ditambah 2H2O menghasilkan 2KOH ditambah 2H2 dengan reaksi sangat hebat terjadi dalam air dingin. Contoh selanjutnya yaitu 2Na ditambah 2H2O menghasilkan 2NaOH ditambah H2 dengan reaksi hebat terjadi dalam air dingin. Ca ditambah 2H2O menghasilkan CaOH 2 kali ditambah H2 dengan reaksi berlangsung dalam air panas. Contoh selanjutnya yaitu 3Fe ditambah 4H2O menghasilkan Fe3O4 ditambah H2 dengan reaksi berlangsung dalam uap air panas dan atau logam panas. Selanjutnya, dalam industri atau perdagangan, gas hidrogen dibuat antara lain menurut cara berikut. Yang pertama yaitu dengan proses Bosch. Proses Bosch adalah uap air panas dialirkan melalui karbon sebagai reduksi pada temperatur tinggi. Kemudian terjadi reduksi lebih lanjut menurut persamaan reaksi. C ditambah H2O menghasilkan CO ditambah H2. CO ditambah H2O menghasilkan CO2 ditambah H2. Gas CO2 yang terjadi dapat dipisahkan dengan mengalirkan campuran gas ini ke dalam air dengan tekanan tinggi atau ke dalam larutan karbonat. Maka gas CO2 akan larut dalam air atau mengendap sebagai karbonat. Sedangkan gas H2 lolos. Lalu mengalirkan uap air panas ke dalam gas metana dengan katalisator Ni, kemudian dialirkan melalui katalisator Fe atau Cu pada temperatur sekitar 750 derajat Celcius. Contoh reaksinya yaitu CH4 ditambah H2O menghasilkan CO ditambah 3H2. CO ditambah H2O menghasilkan CO2 ditambah 3H2. Dengan proses katalik, uap hidrokarbon secara umum adalah CnH2n plus 2 ditambah NH2O menghasilkan NCO ditambah 2n plus 1H2. CnH2n plus 2 ditambah 2NH2O menghasilkan NCO2 ditambah 3n plus 1H2. Gas CO2 hasil dapat dipisahkan dari H2 melalui beberapa cara. Salah satunya adalah dengan cara pendinginan di bawah temperatur kondensasi CO dengan suhu minus 78 derajat Celcius yang jauh di atas temperatur kondensasi H2 atau minus 253 derajat Celcius. Cara lain adalah mengalirkan campuran produk melalui larutan K2CO3. Gas CO2 bereaksi larut dalam air dan bereaksi membentuk bikarbonat melalui persamaan reaksi. K2CO3 ditambah CO2 ditambah H2O menghasilkan 2KHCO3. Larutan KHCO3 dapat dipisahkan untuk kemudian digenerasi dengan pemanasan. Hidrida adalah turunan dari senyawa biner hidrogen yang membentuk senyawa biner dengan hampir semua unsur.
yang mempunyai elektronegativitas hanya sedikit di atas harga rata-rata semua unsur dalam tabel periodik. Senyawa binar hidrogen diberi nama turunan hidrida. Ada 3 jenis hidrida yang ditunjukkan dalam tabel periodik unsur, yaitu ionik, metalik, dan kovalen, seperti pada tabel yang tertampil pada slide. Pembuatan senyawa hidrogen dengan unsur non-logam atau metaloid biasanya melibatkan air atau regen hidrida, yaitu Ca3P2 ditambah 6H2O menghasilkan 2pH3 ditambah 3CaOH2. 2 BCl3 ditambah NaH menghasilkan B2H6 ditambah 6 NaCl. GeCl4 ditambah LiAH4 menghasilkan GeH4 ditambah LiCl ditambah AlC3. Baik, saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis hidrida. Jenis-jenis hidrida ada 3. Yang pertama yaitu hidrida ionik, kedua hidrida kovalen, dan yang ketiga yaitu hidrida metalik. Saya akan menjelaskan mengenai hidrida ionik terlebih dahulu, bahwa semua hidrida ionik yang berupa daratan putih dan terbentuk hanya dengan logam yang sangat elektropositif, yaitu logam golongan alkali dan alkali tanah, kecuali atom berhelium dan magnesium. Contoh hidrida ionik yaitu saat lambung gas hidrogen terjadi pada anoda atau elektroda positif, persamaan reaksinya sebagai berikut. 2H- LiCl akan membentuk H2 ditambah 2 elektron. Di saat semua hidrida ioniknya sangat reaktif, adapun contoh persamaan reaksinya yaitu di saat senyawa LiH ditambah H2O akan menghasilkan senyawa LiOH ditambah H2. Nah, hidrida ionik pula dapat bereaksi sebagai agen pereduksi. Contoh persamaan reaksinya yaitu senyawa SiCl ditambah NaH akan menghasilkan senyawa SiH4 ditambah senyawa NaCl. Jenis hidrida kedua yaitu hidrida kovalen. Pada hidrida kovalen, hidrogen akan berikatan secara kovalen dengan unsur yang lebih positif seperti unsur boron, aluminium, serta unsur-unsur yang terdapat pada golongan 4 dan 7 serta unsur berhelium. Adapun contoh ikatan kovalen terhidrogen dengan unsur boron seperti pada gambar, di mana 2 atom boron akan mengikat 6 atom hidrogen. Pada hidrida kovalen juga terdapat titik didih senyawa seperti pada gambar. Nah, kita lanjut juga mengenai hidrida metalik. Secara struktural yang berhubungan dengan hidrida salin, logam transisi membentuk hidrida binar yang seringkali bersifat non-stoichiometrik dengan jumlah atom hidrogen yang bervariasi dengan yang terdapat dalam kekisi kristalnya, di mana mereka dapat berimigrasi melalui kekisi ini. Ya, pada gambar dapat teman-teman lihat bahwa H2 diabsorpsi pada logam, terus didisosiasi, terus membentuk kisi-kisi gas, dan akan menghasilkan metal dihidrida atau logam dihidrida. Baiklah teman-teman, di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi yaitu air dan ikatan hidrogen. Ikatan hidrogen atau hidrogen bond adalah suatu jenis khusus interaksi dipol-dipol antara atom hidrogen dalam ikatan polar, seperti N yang berikatan dengan H, O yang berikatan dengan H, dan F yang berikatan dengan H. Dengan atom elektronegatifnya itu O, N, atau F. Sifat elektronegatif atom oksigen yang sangat tinggi lebih lanjut akan mengakibatkan terbentuknya ikatan hidrogen antara molekul air yang sangat kuat pula. Seperti pada reaksi di bawah yang dapat kita lihat, yaitu A yang berikatan dengan H dengan garis putus-putus B, atau A yang berikatan dengan H dengan garis putus-putus A, di mana A dan B mewakili O, N, atau F. A yang berikatan dengan H adalah suatu molekul atau bagian dari molekul B, dan bagian dari molekul lain atau garis titik-titik yang mewakili ikatan hidrogen. Pada gambar di samping dapat kita lihat pada bagian A itu merupakan ikatan hidrogen pada molekul air, dan B itu pada molekul es, dan C itu merupakan bentuk 3 dimensinya. Terlihat pada gambar tersebut bahwa atom-atom hidrogen dengan muatan positif parsial akan terbentuk secara kuat oleh atom oksigen dari molekul air tetangga oleh ikatan hidrogen. Jadi dalam bentuk
Jadi dalam molekul air, setiap atom oksigen dapat membentuk 2 ikatan hidrogen dari kedua pasangan elektron mandirinya. Oleh ikatan hidrogen, molekul-molekul air ini dalam fase cair bergelombol dengan jumlah molekul bervariasi bersama-sama dengan beberapa molekul lain yang tidak bergabung. Pada model keseimbangan dinamik menjelaskan adanya keseimbangan antara molekul-molekul gerombol dengan molekul-molekul terpisah. Selalu terjadi pemisahan sekaligus penggabungan molekul air secara terus-menerus.